Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bersama saya, Herdi Yudirahman, Guru Pengampu Mata Pelajaran Konsentrasi Keahlian, Program Studi Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan di SMKN 1 Majalengka. Yoha, selamat datang kembali di seri video kita mengenai tahap perencanaan geometrik jalan raya. Setelah pada chapter sebelumnya kita membahas fondasi data dan kriteria, kini kita akan melangkah lebih jauh ke jantung perencanaan, penentuan alinyemen jalan yang optimal. Di chapter 9 ini, kita akan fokus pada dua komponen utama yang membentuk geometri sebuah jalan, alinyemen horizontal dan alinyemen vertikal. Kita akan mengupas tuntas bagaimana kita merancang trase jalan atau yang sering kita sebut sebagai peta jalan dari pandangan atas. Ini adalah langkah krusial untuk menentukan kelokan, tikungan, dan garis lurus jalan agar aman, nyaman, dan efisien. Tak hanya itu, kita juga akan menyelami alinyemen vertikal atau profil memanjang jalan. Di sini, kita akan membahas bagaimana menentukan tanjakan, turunan, dan lengkung vertikal agar drainase berjalan baik, jarak pandang mencukupi, serta kendaraan dapat bergerak lancar tanpa hambatan berarti. Memadukan kedua alinyemen ini secara harmonis adalah kunci untuk menciptakan jalan yang optimal, yang tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga selaras dengan kondisi topografi dan lingkungan sekitar. Siap untuk memahami seni dan ilmu di balik penentuan jalur yang paling efisien dan aman bagi sebuah jalan raya? Mari kita mulai. Penentuan titik awal dan akhir dalam perencanaan ruas jalan adalah langkah krusial yang menentukan arah dan cakupan seluruh proyek. Ini bukan sekadar menunjuk dua lokasi di peta, melainkan proses komprehensif yang mempertimbangkan berbagai faktor untuk memastikan jalan yang dibangun benar-benar efektif dan berkelanjutan. Mulai dari tujuan utama proyek, apakah untuk menghubungkan pusat-pusat ekonomi, mengurangi kemacetan, atau membuka akses ke wilayah terpencil, hingga kondisi geografis dan topografi yang akan memengaruhi kelayakan konstruksi dan biaya. Aspek lingkungan dan sosial juga memegang peranan penting, memastikan proyek minim dampak negatif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, analisis lalu lintas, pertimbangan ekonomi, serta kepatuhan terhadap peraturan dan tata ruang menjadi panduan dalam memilih lokasi yang paling optimal. Dengan mempertimbangkan semua elemen ini secara cermat, penentuan titik awal dan akhir akan menghasilkan fondasi yang kuat untuk perencanaan ruas jalan yang efisien dan bermanfaat. Untuk menentukan beberapa alternatif lintasan di atas peta topografi, kita perlu memahami dan menganalisis berbagai fitur yang tergambar. Pertama, perhatikan garis kontur untuk mengidentifikasi topografi atau bentuk lahan. Garis kontur yang rapat menunjukkan lereng curam, sementara yang jarang berarti lereng landai. Ini krusial untuk menemukan jalur yang tidak terlalu menantang secara fisik atau aman dari potensi longsor. Kedua, identifikasi rintangan utama seperti sungai, danau, rawa, tebing curam, atau area padat penduduk. Rintangan ini mungkin memerlukan Anda untuk memutar jalur atau mencari titik penyeberangan yang sudah ada seperti jembatan. Ketiga, meskipun peta topografi tidak secara langsung menampilkan jenis kondisi tanah, Anda bisa mendapatkan petunjuk dari fitur lain. Misalnya, area dataran rendah di dekat sungai mungkin memiliki tanah yang lembek atau rawan banjir, sedangkan area dengan simbol rawa jelas menunjukkan kondisi tanah yang tidak stabil. Dengan mempertimbangkan ketiga faktor ini secara bersamaan, topografi, rintangan, dan kondisi tanah, Anda dapat mulai mengidentifikasi dan membandingkan beberapa opsi jalur yang paling efisien, aman, dan mudah diakses untuk tujuan Anda. Perencanaan lengkung horizontal jalan melibatkan penghubungan bagian lurus, tangen, dengan tikungan menggunakan kombinasi lengkung lingkaran penuh, full circle, spiral lingkaran spiral, SCS, atau spiral-spiral, SS. Pemilihan kombinasi ini sangat krusial dan harus disesuaikan dengan kecepatan rencana serta jari-jari minimum yang diizinkan, dengan tujuan utama menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Lengkung lingkaran penuh umumnya dipakai pada kecepatan rendah, namun dapat menyebabkan transisi yang kurang mulus. Untuk kecepatan yang lebih tinggi, kombinasi spiral lingkaran spiral, SCS, menjadi pilihan utama karena menyediakan segmen spiral yang berfungsi sebagai transisi bertahap, baik untuk lengkungan maupun super elevasi, sehingga perpindahan terasa lebih nyaman. Sementara itu, kombinasi spiral-spiral, SS, meski jarang digunakan, memberikan transisi ke lengkungan yang sangat mulus dalam kondisi khusus. Seluruh perencanaan ini harus memperhatikan gaya sentrifugal, koefisien gesekan, super elevasi, dan jarak pandang untuk memastikan jalan yang aman dan efisien. Pelebaran perkerasan pada tikungan jalan raya adalah aspek penting dalam desain jalan. Ini dilakukan untuk mengakomodasi manuver kendaraan, terutama kendaraan besar,
agar tetap berada di jalur yang aman dan nyaman saat berbelok. Fenomena off-tracking, di mana roda belakang kendaraan mengambil jalur yang lebih sempit daripada roda depan saat berbelok, menjadi alasan utama perlunya pelebaran. Tanpa pelebaran yang memadai, risiko kendaraan melanggar marka jalan atau bahkan keluar jalur sangat tinggi. Perhitungan pelebaran didasarkan pada beberapa faktor krusial seperti radius tikungan, panjang wheelbase kendaraan, dan kecepatan rencana. Metode perhitungan umumnya mengacu pada standar desain jalan yang berlaku, menggabungkan komponen pelebaran untuk off-tracking dan kebutuhan operasional pengemudi. Pelebaran ini diterapkan secara bertahap atau transisi di sepanjang bagian lurus sebelum dan sesudah tikungan, seringkali dikoordinasikan dengan perubahan kemiringan melintang jalan, superelevasi. Dengan demikian, pelebaran perkerasan memastikan keselamatan, efisiensi, dan kenyamanan berkendara pada setiap tikungan. Perencanaan superelevasi adalah proses penting dalam desain jalan, khususnya pada tikungan, yang bertujuan untuk mendesain kemiringan melintang guna menyeimbangkan gaya sentrifugal yang bekerja pada kendaraan, sehingga menjamin keamanan dan kenyamanan berkendara. Dengan memiringkan badan jalan, superelevasi menciptakan komponen gaya gravitasi yang melawan gaya sentrifugal, mengurangi ketergantungan pada gesekan ban, dan memungkinkan kendaraan melintasi tikungan dengan lebih aman pada kecepatan rencana. Desainnya mempertimbangkan faktor-faktor seperti kecepatan rencana, jari-jari tikungan, koefisien gesek, dan batasan kemiringan maksimum, serta melibatkan transisi kemiringan yang bertahap untuk kenyamanan pengguna jalan. Pada tahap alinyemen vertikal, profil memanjang dalam perencanaan profil tanah asli. Langkah krusial adalah menggambarkan elevasi permukaan tanah sepanjang sumbu jalan untuk mendapatkan gambaran visual dan data ketinggian yang diperlukan dalam desain jalan. Proses ini diawali dengan survei lapangan menggunakan alat seperti total station atau GPS geodetik, di mana elevasi diukur pada interval stationing yang telah ditentukan di sepanjang sumbu jalan yang direncanakan. Data yang terkumpul, berupa pasangan stationing dan elevasi, kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya, data ini digambarkan secara grafis pada sebuah profil memanjang, umumnya menggunakan perangkat lunak CID, dengan sumbu horizontal mewakili jarak stationing dan sumbu vertikal, dengan skala yang diperbesar, mewakili elevasi. Hasilnya adalah sebuah garis profil yang menunjukkan naik turunnya kontur tanah asli di sepanjang rute jalan, berfungsi sebagai dasar penting untuk perhitungan volume galian dan timbunan, penentuan kelandaian jalan, serta identifikasi potensi kendala lahan. Perencanaan garis merah, grade line, adalah tahapan krusial dalam desain jalan yang berfokus pada penentuan elevasi vertikal rencana jalan. Ini adalah proses kompleks yang memastikan keamanan, kenyamanan, drainase efektif, dan biaya konstruksi optimal. Proses ini dimulai dengan mengacu pada data topografi existing, kemudian melibatkan penentuan kelandaian, gradien, yaitu kemiringan vertikal jalan yang diukur dalam persentase. Gradien ini harus mematuhi batasan maksimum dan minimum yang telah ditetapkan standar, mempertimbangkan karakteristik medan, jarak pandang, dan kenyamanan pengguna jalan. Untuk menghubungkan segmen jalan lurus dengan gradien berbeda, digunakan lengkung vertikal, parabola. Ada dua jenis utama, lengkung cembung, crest curve, yang penting untuk jarak pandang di puncak, dan lengkung cekung, SAG curve, yang mempertimbangkan jarak pandang lampu kendaraan dan kenyamanan. Penentuan panjang lengkung vertikal ini sangat bergantung pada kecepatan rencana dan perbedaan aljabar gradien. Selain itu, perencanaan garis merah juga harus mempertimbangkan aspek drainasi yang baik, memastikan jarak pandang yang memadai, mengoptimalkan biaya konstruksi melalui minimalisasi pekerjaan tanah, serta menghindari konflik dengan utilitas dan tetap selaras dengan rencana horizontal jalan. Dalam perencanaan dan desain jalan, jarak pandang vertikal adalah faktor krusial untuk memastikan keselamatan pengguna. Ini mengacu pada jarak yang bisa dilihat pengemudi di sepanjang sumbu vertikal jalan, terutama penting pada lengkung vertikal, baik cekung maupun cembung. Tujuannya adalah memberi pengemudi cukup waktu dan jarak untuk bereaksi terhadap hambatan atau melakukan manuver mendahului dengan aman. Ada dua jenis utama jarak pandang yang harus dipenuhi, jarak pandang henti, JPH, dan jarak pandang mendahului, JPM. JPH adalah jarak minimum yang dibutuhkan pengemudi untuk menghentikan kendaraan setelah melihat hambatan, memperhitungkan waktu reaksi, kecepatan, koefisien gesek, dan kelandaian jalan. Sementara itu, JPM adalah jarak minimum untuk menyelesaikan manuver mendahului dengan aman, tanpa risiko tabrakan dengan kendaraan dari arah berlawanan, yang jauh lebih panjang dari JPH. Untuk memastikan kedua jarak pandang ini terpenuhi, desainer jalan menggunakan kriteria seperti panjang lengkung minimum serta mempertimbangkan tinggi penghalang dan tinggi mata pengemudi. Misalnya,
Pada jalan dengan kecepatan rencana 80 km per jam, desainer harus menghitung JPH dan JPM yang diperlukan, lalu memastikan panjang lengkung vertikal yang dirancang cukup panjang. Jika tidak, desain lengkung harus disesuaikan atau tindakan mitigasi seperti pembatasan kecepatan atau larangan mendahului perlu diterapkan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat merancang jalan yang efisien dan, yang terpenting, aman bagi semua pengguna. Demikianlah pembahasan kita yang mendalam mengenai penentuan alinyemen jalan yang optimal dalam chapter 9 ini. Kita telah bersama-sama mengupas tuntas pentingnya alinyemen horizontal, trase jalan, dalam membentuk jalur dan kelokan jalan, serta bagaimana alinyemen vertikal, profil memanjang, mengatur elevasi, tanjakan, dan turunan. Memadukan kedua alinyemen ini bukan sekadar perhitungan matematis, melainkan sebuah seni untuk menciptakan jalan yang tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga selaras dengan lingkungan, aman, efisien, dan nyaman bagi setiap pengguna. Saya harap, melalui video ini, Anda mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kompleksitas dan keindahan di balik perencanaan geometrik jalan raya. Ini adalah fondasi penting sebelum kita melangkah ke tahapan perencanaan lainnya. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa di chapter selanjutnya untuk pembahasan yang tak kalah menarik. Jangan lupa bahagia. Bye.